Halo semuanya, perkenalkan saya Vanessa Caroline Wibowo. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji beda dan juga uji regresi linear berganda. Yang pertama yaitu uji beda. Untuk uji beda sendiri, saya mengambil data sekunder dari World Bank data mengenai GDP growth sebelum COVID dan juga sesudah COVID. Jadi, apa itu uji beda? Uji beda sendiri adalah metode yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara dua kondisi atau dua kelompok yang berbeda. Dan dalam kasus ini saya menggunakan paired sample, dalam video kali ini saya menggunakan paired sample t-test di mana saya menggunakan sampel yang sama tetapi dari dua waktu yang berbeda, yaitu GDP growth sebelum COVID dan juga GDP growth sesudah COVID. Oke, kita akan masuk ke step pertama. Untuk step ini bisa di skip, bisa dilakukan juga, yaitu menggunakan log untuk eh, mengetes, bukan mengetes, untuk menyimpan komen-komen yang akan digunakan. Oke. Jadi, di sini sudah di log, kemudian kita akan ambil data yang dari yang sudah saya ambil, yaitu data GDP growth dari negara-negara Asia seperti Afghanistan, United Arab Emirates, Brunei Darussalam, Bhutan, Cina, dan sebagainya. Untuk ini kita bisa copy dulu yang before COVID dan after COVID ini. Untuk before COVID-nya saya ambil dari tahun 2019 dan after COVID-nya saya ambil dari tahun 2023. Oke, kita masuk ke data ini, kita klik yang data editor ini, kemudian kita copy paste, kita Ctrl V, dan treat first row as variables name. Oke, setelah itu kita akan masuk ke step pertama yaitu menggunakan command skTest. Untuk SKTest ini kita klik yang before COVID dan SKTest after COVID. Nah, SKTest itu apa? SKTest itu uji normalitas yang kita lakukan untuk mengetahui apakah data yang kita ambil itu berdistribusi normal atau tidak. Kalau dia berdistribusi normal, eh, untuk video kali ini saya menggunakan asumsi bahwa error yang bisa terjadi adalah 5%. Jadi, eh, maka dari itu, p-value dari before COVID dan after COVID ini harus berada di atas 0,05 sehingga bisa dikatakan berdistribusi normal. Nah, eh, untuk data ini kita bisa lihat dari proxy ini atau p-value-nya yaitu 0,145 dan 0,6718. Artinya kedua data ini sudah berada di atas 0,05 dan bisa dikatakan bahwa data ini berdistribusi normal. Dan apabila jika terjadi p-value-nya lebih kecil dari 0,5, maka biasanya dilakukan uji-uji lainnya seperti uji non-parametrik dan metrik dan sebagainya. Oke, kita lanjut setelah SK-test ini. Komen berikutnya adalah t-test. Kita klik yang before COVID. Kita klik yang before COVID, kemudian sama dengan after COVID. Nah, t-test ini apa? T-test itu metode yang t-test itu uji beda di mana kita menguji apakah ada perbedaan rata-rata dari eh, dua kelompok data ini, yaitu data sebelum COVID dan juga sesudah COVID. Dan dari data yang kita dapat ini, yang t-test ini, bisa kita lihat bahwa rata-rata sebelum COVID itu 4,35, sedangkan setelahnya itu adalah 3,73. Dan untuk bila kita lihat di bagian ini, min sama dengan 0 ini, yaitu p-value-nya itu sebesar 0,18855 dan karena nilainya di atas 0,05 balik lagi karena kita menggunakan kita menerima kesalahan sebesar 5%, maka kita menggunakan angka di atas 0,05. Jadi bisa dikatakan bahwa hasilnya itu tidak signifikan dan H0 itu tidak dapat ditolak. Jadi yang bisa saya simpulkan dari data ini adalah bahwa
tidak terdapat perbedaan signifikan dari sebelum COVID dan juga setelah COVID meskipun terjadi penurunan rata-rata di eh, sebelum COVID dan juga sesudah COVID yaitu dari 4,35 jadi 3,73. Oke, ini adalah eh, uji beda yang sudah dilakukan dan berikutnya kita akan melakukan uji regresi linear berganda. Tapi sebelum itu, ini bisa kita save terlebih dahulu. Kita save dengan uji. Oke. Next, selanjutnya kita bisa buka lagi aplikasinya. Dan kita bisa lakukan hal yang sama, yaitu kita klik log untuk menyimpan komen-komen yang sudah kita lakukan, yang akan kita lakukan nantinya. Ini AFL 1. AFL 1 uji regresi linear berganda. Oke, setelah kita save, kita akan masukkan datanya. Jangan lupa untuk di-copy. Di sini juga saya mengambil data dari World Bank data, yaitu mengenai trade, GDP growth, inflation, FDI atau foreign direct investment, dan juga population growth. Di mana trade ini nantinya akan menjadi Y1 dan GDP growth X1, inflation X2, FDI X3, dan population growth-nya X4. Jadi ini bisa kita copy aja, ini Ctrl C, dan bisa kita masukkan datanya ke sini, dan jangan lupa untuk diganti namanya, ini jadi Y1. Sini saya tambahkan keterangan, eh, dia termasuk apa, part 2-nya kita ganti X1, ini GDP growth, kemudian X2, labelnya inflation, kemudian ini X3 dan labelnya eh apa tadi? FDI, dan yang terakhir X4 untuk labelnya aku singkat jadi population growth-nya gini. PG. Oke, ini udah kita simpan, jadi kita bisa lanjut. Pertama, saya akan menjelaskan apa sih uji regresi linear berganda itu. Jadi uji regresi linear berganda itu digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel terhadap variabel independen terhadap satu variabel dependen secara bersamaan. Nah, dalam penelitian ini atau dalam video ini saya menggunakan trade sebagai variabel dependen, sedangkan GDP growth, inflation, FDI, dan juga population growth sebagai variabel independennya. Oke, kita masuk ke step pertama yaitu kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, uji normalitas itu apa sih? Uji normalitas itu digunakan untuk mengetahui sama seperti yang uji beda tadi, yaitu untuk mengetahui apakah datanya itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, kita bisa melakukan uji normalitasnya dengan command reg, yaitu regresi berdistribusi normal. Jadi kita klik reg, terus kita ketik reg, kemudian kita klik G1, X1, X2, X3, X4. Oke, ini langsung keluar untuk normalitasnya. Kemudian ini belum selesai. Untuk kita tahu dia normal atau enggaknya, kita akan lanjut ke komen berikutnya yaitu predict S, R.
Perintah predik res, R ini kenapa? Jadi kita bisa membuat variabel residual dari hasil regresi yang sebelumnya kita lakukan ini, hasil regresi ini. Dan residual ini artinya selisih dari nilai aktual dan juga nilai prediksi dari model regresi yang digunakan untuk uji normalitas. Tapi ini dia nggak keluar apa-apa, cuman bisa kita langsung lanjutin aja ke rumus yang uji normalitas, yaitu rumus SK-test. Terus kita klik yang residual ini. Nah, di sini bisa terlihat bahwa eh, datanya itu termasuk data yang berdistribusi normal. Jadi regresi berdistribusi normal. Karena dia angkanya di atas 0,05. Oke, selanjutnya kita bisa lanjut ke uji berikutnya, yaitu uji multikolinearitas atau uji untuk mengetahui apakah antar variabel independen itu bisa berkorelasi dengan kuat atau enggak. Dan untuk uji ini kita bisa menggunakan rumus Fifth dan kita langsung enter aja. Nah, Fifth ini apa? Fifth ini eh, mengukur seberapa besar hubungan antar variabel independen dalam model regresi. Di mana kalau misalnya Fifth ini, angka ini, yang min Fifth ini, kalau misalnya dia di bawah 10, berarti tidak terjadi multikolinearitas. Tapi kalau misalnya dia di atas 10, berarti dia terjadi multikolinearitas. Artinya apa? eh, Semua nilai yang lebih kecil dari 10 itu disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada model regresinya. Oke, dan dalam video ini atau dalam datanya itu dia 1,09, artinya dia tidak terjadi multikolinearitas pada model regresinya. Selanjutnya kita eh, berikutnya ke uji heteroskedastisitas. Jadi uji sorry, heteroskedastisitas itu digunakan untuk mengetahui apakah varian error itu bersifat konstan atau tidak. Jadi uji ini itu dapat dilakukan untuk mengetahui apakah bisa hasil regresinya bisa efisien atau tidak. Dan kita menggunakan komen head test. Di mana komen ini itu eh, kita lakukan, head testnya itu kita langsung enter aja. Nah, head testnya ini kita bisa lihat bahwa p-value-nya ini dia di atas 0,05, balik lagi, karena dia di atas 0,5, jadi eh, dia itu tidak ada error dalam kedastisitasnya ini. Maka head-test ini untuk mengoreksi standar errornya agar tetap valid data-datanya ini. Nah, berikutnya kita bisa lihat dari data-data sebelumnya, yaitu data yang regresi ini. Kenapa kita lihatnya dari yang data regresi? Karena kita mau melihat uji F dan juga uji T-nya. Dan pertama, kita lihat dari uji F-nya dulu. Uji F-nya itu kita bisa lihat dari prop F ini. Dia angkanya tuh 0. Artinya eh, bahwa X ini itu berpengaruh terhadap Y. Jadi GDP growth, inflation, FDI, dan juga population growth itu dia bisa mempengaruhi eh, trade di sebuah negara-negara di Asia. Nah, kemudian kita juga bisa lihat dari uji T-nya ini. Uji F itu kan kita bisa melihat apakah ada nggak sih yang bisa berpengaruh. Jadi kalau misalnya dia di bawah angka 0,05, berarti ada setidaknya eh, satu variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Dan kita bisa tahu mana yang bisa mempengaruhi
variabel dependent itu dari menggunakan uji T. Nah, uji T-nya itu bisa kita lihat dari yang PT ini, eh, ya P value T, itu yang kita cari di bawah angka 0,05. Kalau di sini kita lihatnya itu yang X3 ya. Jadi setidaknya itu ada satu variabel yang dia itu bisa berpengaruh kepada si variabel dependennya itu. Nah, kita juga bisa lihat bahwa variabel independennya itu apakah berpengaruh positif ataupun berpengaruh negatif dengan dilihat dari angka min atau plusnya. Nah, di sini karena dia plus, jadi dia berpengaruh positif. Kemudian kita juga lihat dari R squared-nya. Jadi R squared itu eh, di sini kita lihat bahwa dia 0,7042 atau 70,42%. Jadi bisa berpengaruh terhadap eh, variabel dependennya itu sebesar 70,42%. Nah, yang berpengaruh itu apa? Yaitu yang X3 ini. FDI-nya itu berpengaruh sebesar 70,42 ini. Nah, sisa eh, persenan lainnya itu dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lain dari luar data-data yang sudah saya ambil ini. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan dari hasil analisis ini adalah bahwa model yang digunakan itu memenuhi asumsi klasik, artinya uji normalitasnya itu normal, uji multikolinearitasnya itu nggak ada hubungan kuat antara variabel independennya, kemudian uji heteroskedastisitasnya juga menunjukkan bahwa varian errornya bersifat konstan. Jadi hasil uji F-nya juga menunjukkan bahwa variabel independen itu bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Sedangkan uji T-nya itu terdapat X3 atau FDI-nya yang berpengaruh parsial terhadap variabel dependen dan nilai koefisien determinasi atau R squared-nya yaitu 70,42% menunjukkan bahwa model regresi ini mampu menjelaskan sebagian besar variabel dari variabel dependennya. Nah, itu aja untuk beda dan juga uji regresi linear bergandanya. Sekian dari saya, terima kasih.